Siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Orang yang mencintai hikmat menggembirakan ayahnya. Tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur memboroskan harta. Dengan keadilan seorang raja menegakkan negerinya, tetapi orang yang memungut banyak pajak meruntuhkannya. Orang yang menjilat sesamanya membentangkan jerat di depan kakinya. Orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya, tetapi orang benar akan bersorak dan bersukacita. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Pencemooh mengacaukan kota, tetapi orang bijak meredakan amarah. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh ini mengamuk dan tertawa sehingga tak ada ketenangan. Orang yang haus akan darah membenci orang saleh, tetapi orang yang jujur mencari keselamatannya. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Kalau pemerintah memperhatikan kebohongan, semua pegawainya menjadi fasik. Si miskin dan si penindas bertemu, dan Tuhan membuat mata kedua orang itu bersinar. Raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, tahtanya tetap kokoh untuk selama-lamanya. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Jika orang fasik bertambah pula pelanggaran. Tetapi orang benar akan melihat keruntuhan mereka. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang kepada hukum. Dengan kata-kata saja seseorang hamba tidak dapat diajari. Sebab walaupun ia mengerti, namun ia tidak mengindahkannya. Kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya. Harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada bagi orang itu. Siapa memanjakan hambanya sejak muda, akhirnya menjadikan dia keras kepala. Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Siapa menerima bagian dari pencuri, membenci dirinya. Didengarnya kutuk, tetapi tidak diberitahukannya. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Banyak orang mencari muka pada pemerintah, tetapi dari Tuhan orang menerima keadilan. Orang bodoh adalah kekejian bagi orang benar. Orang yang jujur jalannya adalah kekejian bagi orang fasik. Shalom saudara-saudara yang terkasih, kita jumpa dalam saat teduh 1 bulan dengan kitab Amsal. Dan hari ini kita tiba di tanggal 29. Kita akan membahas pasal yang ke-29. Dan saudara-saudara percayalah, ketika hati kita lembut dan rendah hati untuk melakukan firman Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus, maka kita akan menjadi orang yang berhikmat. Orang yang berhikmat adalah orang yang perilakunya dan pikirannya selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Baik saudara-saudara, apa yang pasal 29 bicarakan? Dan hari ini judulnya adalah jika pemerintahan dipegang oleh orang fasik. Apa jadinya saudara-saudara? Menurut Amsal 29, jika pemerintahan dipegang oleh orang fasik. Pertama adalah kita bahas ciri-cirinya dulu ya.
Ciri-cirinya yang pertama adalah dari ayat yang keempat. Pemerintahan ini memungut banyak pajak. Dan pajak itu bukan diperuntukkan kembali untuk rakyat, tetapi pajak ini untuk kepentingan pribadi-pribadi. Dan itu begitu banyak pajak. Dan itu menyengsarakan rakyat. Ciri yang kedua adalah ayat yang ke-7, yaitu pemerintahan ini tidak memperhatikan hak-hak orang lemah. Jadi orang lemah yang seharusnya diperhatikan bagaimana supaya mereka bisa maju, bagaimana mereka mendapatkan hak-hak mereka. Pemerintahan fasik tidak pernah memperhatikan hal itu. Mereka sibuk dengan politik dan permainannya. Mereka sibuk persaingan satu dengan yang lainnya dan tidak memperhatikan rakyat yang harus diperhatikan. Kemudian saudara-saudara, ciri yang berikutnya adalah di ayat yang ke-8. Mereka suka mencemooh. Jadi antara satu dengan yang lain, pemimpin satu, pemimpin yang lainnya saling mencemooh kerjanya. Jadi pekerjaan yang satu dicemooh, pekerjaan yang satu dicemooh. Mereka saling menghina, saling mencemooh, saling menjatuhkan. Dan ini ciri-ciri pemerintahan orang fasik. Tidak menunjukkan sikap bagaimana mereka bisa bekerja sama dan bagaimana memberikan dorongan satu dengan yang lainnya, tetapi saling menjatuhkan dan saling mencemooh. Kemudian saudara-saudara, berikutnya apa ciri-cirinya? Yaitu ciri-cirinya haus darah. Ada pertengkaran di sana sini, kudeta di sana sini, kemudian ada tawuran di sana sini, ada keinginan melawan yang akhirnya bukan hanya satu orang melawan satu orang, karena satu orang menggerakkan massa sehingga kemudian kelompok dengan kelompok terjadi haus darah pertikaian. Dan kemudian saudara-saudara, ciri yang berikutnya adalah melampiaskan seluruh amarah. Pemimpin-pemimpin fasik ini akan melampiaskan seluruh amarah mereka ketika mereka bicara dengan cara menjelek-jelekkan, dengan cara ketidakpuasan. Nampak sekali kemarahan-kemarahan yang tidak bijak. Dan saudara-saudara dikasih, kemarahan demikian memberikan pengaruh yang tidak baik untuk masyarakat. Itu pemerintahan orang fasik. Dan kemudian saudara-saudara, cirinya apa lagi? Cirinya adalah mereka mendengar kebohongan dan bukan kebenaran. Di ayat yang ke-12, mereka lebih mendengar kebohongan dan menyukai itu daripada menyelidikinya apakah ini benar atau tidak, apakah ini hoax atau bukan. Mereka sibuk untuk mulai mempoles semua kebohongan-kebohongan itu menjadi satu berita yang membuat kacau. Ini salah satu ciri, saudara-saudara, pemerintahan dipegang oleh orang fasik. Dan saudara-saudara, berikutnya, ciri berikutnya adalah apa, saudara-saudara? Ciri berikutnya adalah banyak orang mencari muka untuk menjadi penjilat. Ketika seseorang menjadi penguasa, maka orang-orang dengan kepentingan tertentu akan cari muka dan melakukan tindakan-tindakan sebagai penjilat. Dan ini adalah cara-cara fasik. Tidak ada ketulusan di situ. Tidak ada motivasi yang benar di situ. Karena yang ada adalah kepentingan pribadi. Nah, kalau kita melihat 8 ciri ini, kemudian apa akibatnya? Bagi suatu negara, suatu pemerintahan yang dipimpin oleh orang fasik, apa akibatnya? Saudara-saudara, ada 5 akibat yang dicatat di dalam pasal ini. Akibat yang pertama adalah rakyatnya akan berkeluh kesah. Akan banyak sekali keluh kesah yang dilontarkan kepada pemerintahan seperti ini. Tapi tidak akan didengar keluh kesah itu, karena mereka sedang sibuk dengan sandiwara mereka masing-masing. Tetapi rakyat akan mengalami banyak sekali penderitaan, sehingga mereka mulai berkeluh kesah. Dan kemudian saudara, apa yang terjadi akibatnya? Di ayat yang ke-8 akan terjadi kacau. Kota menjadi kacau, pemerintahan menjadi kacau, sehingga tujuan daripada pemerintahan itu tidak akan pernah tercapai karena selalu sibuk dengan kekacauan. Dan kemudian apa akibat berikutnya, saudara-saudara? Yang ketiga, tidak ada solusi dalam pertengkaran. Mereka saling mencemooh satu dengan yang lainnya. Ayat yang ke-9,
Mereka saling mencemooh dan tidak pernah ada solusi, jawaban, atau akhir kejelasan dari semua hal dan semua pertikaian. Ada kasus-kasus tertentu yang pertama besar, membuat kita semua kacau, lalu kemudian kasus itu hilang, entah kemana, tidak ada kejelasan, tidak ada jalan keluar, tidak ada solusi, sehingga kejahatan tetap menjadi kejahatan karena terselubung. Dan kemudian akibat berikutnya di dalam ayat yang ke-14, pelanggaran akan bertambah, saudara. Akan banyak sekali pelanggaran yang bertambah, terus bertambah. Karena apa? Hukum tidak bisa tegak berdiri di sana. Itulah akibat dari pemerintahan yang dipegang oleh orang fasik. Dan kemudian saudara-saudara, akibat yang terakhir dari ayat yang ke-12, di situ dikatakan, ayat yang ke-18, bahwa rakyat menjadi liar. Rakyat menjadi liar karena apa? Karena tidak ada wahyu, tidak ada tuntunan Tuhan. Salah satu tadi ciri mengatakan bahwa tidak ada wahyu, tidak ada tuntunan Tuhan di pemerintahan orang fasik. Tidak ada. Mereka tidak takut kepada Tuhan, jadi tidak ada tuntunan Tuhan. Maka liarlah, rakyat menjadi liar, tidak terkendali karena hukum Tuhan, hukum di atas segala hukum yang paling mutlak adalah hukumnya Tuhan, tidak ditakuti. Jadi saudara-saudara, rakyat menjadi liar. Saudara-saudara yang kekasih, kita berdoa ya supaya Indonesia dijauhkan dari cara-cara yang fasik, cara-cara yang tidak takut akan Tuhan dalam mengendalikan pemerintahan ini. Karena Tuhan berjanji di ayat yang ke-25 dan ayat yang ke-26. Di situ dikatakan saudara-saudara ayat yang 25 dan 26. Tetapi siapa percaya kepada Tuhan diberi kelimpahan. Siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal, tetapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat. Dan saudara-saudara, mari kita minta kepada Tuhan agar pemerintah kita berlaku dengan bijak, percaya kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan perlindungannya. Saudara-saudara yang kekasih, tadi ayat yang ke-25 dan 26 bunyinya demikian. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Banyak orang mencari muka pada pemerintah, tetapi dari Tuhan orang menerima keadilan. Saudara-saudara yang kekasih, ayat ini bicara bahwa kita harus percaya kepada Tuhan. Karena orang yang percaya kepada Tuhan akan dilindungi. Dan juga Tuhan akan memberkati jika kita mencari keadilan. Tidak mencari muka, tetapi kita mencari Tuhan. Tuhan memberkati Indonesia. Tuhan memberkati kita sebagai warga negara Indonesia. Tuhan memberkati pemerintahan kita agar tetap takut kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Di pasal ini Tuhan, Engkau mengingatkan kami betapa berbahayanya pemerintahan yang dipegang oleh orang fasik. Tuhan tolong kepada kami Bapa agar kami berjaga-jaga dengan hati yang waspada, mendoakan pemerintahan kami agar pemerintahan kami tetap takut akan Tuhan. Engkau menolong pemerintahan Indonesia saat ini Bapa. Dimanapun kami berdiri, kami menjadi warga negara yang baik. Karena demikianlah Tuhan memanggil kami agar kami menjadi orang-orang yang mempertahankan keadilan dan percaya kepada Tuhan, percaya kepada cara-cara Tuhan. Negara ini milik-Mu Bapa, dan Engkau memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, pada tanggal 29 ini kami mendoakan bangsa kami agar berkat Tuhan ada di atas bangsa yang kami kasihi ini, dan seluruh warga negara akan menjadi warga negara yang menghormati Tuhan karena pemerintah yang menghormati Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih, Tuhan Yesus memberkati.